udah belajar dari komputer belum? Sampai belum komputer belum belajar ya? Udah belum ya? Lupa ya? Jaringan komputer. Kan juga yang ingat tentang materi nah ini sudah belum ya kita belajar loh. Ada yang ingat? Extend dulu ya? Mana? Online.
Apa nih sepertinya saya terus terus ini. Dengan semangat PBI, apakah kita sudah mempelajari sistem jaringan komputer? Materi ini apakah kalian mengingat? Saya belum ya? Nah, saya absen dulu ya. Nah, Ije, Paham, Ustaz. Ustaz. mulai kita hadir. Lestari Puji Estuti. Ustaz. Ahmad Khalid, Ustaz. Siapa? Lestari Puji Estuti. Adira, Ustaz.
Putri Aulia, Hadiroh Ustaz. Nabila Salsabila, Hadiroh Ustaz. kemudian Abidah Rahmi, Hadiroh Ustaz. kemudian Gifar Aska Mumtaza, Iya, Ustaz. Berlian Nuraini Iva Setiawati, Hadiroh. Haristun, Hadiroh Ustaz. Kita Rohma, Hadiroh Ustaz. Eka Lusya, Hadiroh Ustaz. Siti Saidah, Hadiroh Ustaz. Nur Ain Wison Hasan, Hadiroh Ustaz. Askia Miftahul Rizki, Hadiroh Ustaz. Dia Nur Fazla, Hadiroh Ustaz. Firman Ardiansyah, Hadir, Ustaz. Sapri M. Zeno, Hadir Ustaz. Fajar Yasin Gunawan, حاضر أستاذ. Sofi Aulinisha, Hadiroh Ustaz. Fadia Ditapa Handayani, Hadiroh Ustaz. Anas Mauldan, ST Teguh Utami, Teguh Utami, Najwa Lupita Jabir, Hadiroh. Nurul Farah, Hadiroh Ustaz. Didik Supatmadi, حاضر أستاذ. Imron Waila Kombi, Hadir Ustaz. ada yang Hadir. belum dipakai, sudah ya, pertemuan kualitas di sini. Nah, melanjutkan materi berikutnya di pertemuan kesekian kali ini. Keempat kalau sudah tadi sini. Kita sudah pernah belajar sistem jaringan komputer belum ya? Sepertinya belum ya. Sepertinya belum Ustaz. Sepertinya belum Ustaz. Oke, kita mengenal sistem jaringan komputer. Ya, sebelumnya mohon maaf karena keterlambatan dikarenakan gangguan teknis. Ini sebelumnya juga banyak yang gangguan sebelum disconnect gitu. Baik, sistem jaringan komputer. Capaian pembelajaran kita adalah memahami sistem jaringan komputer. Networking system yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan satu sama lain. Ini izin untuk video, saya koneksi memang. Materi pembahasan kita terdiri dari tiga, yaitu definisi jaringan komputer, komponen penting jaringan komputer, kemudian bentuk-bentuk konfigurasi jaringan pada komputer. Secara umum, sistem jaringan komputer adalah suatu kumpulan perangkat keras
Tahu hardware yang kemarin yang bulan lalu kita belajar perangkat keras itu yang bisa kita lihat bisa di situ tersentuh. Lunak yang tidak bisa kita sentuh, kemudian protokol dan infrastruktur jaringan yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat komputer dalam suatu jaringan. Jaringan komputer merupakan networking system yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubung satu sama lain. Dalam jaringan komputer, komputer tersebut dapat berbagi data, berbagi sumber daya, berbagi informasi, dan layanan dengan cara yang efisien, di mana tujuan utamanya adalah memungkinkan berkomunikasi, pertukaran data, dan berbagi sumber daya. Di jaringan komputer ada yang efisiensi. Dan efisiensi yang dimaksud dalam konteks jaringan komputer itu mengacu pada kemampuan jaringan untuk mengelola, mentransfer, dan membagikan data serta sumber daya dengan cara yang optimal. Yang mana pada dasarnya efisiensi itu dalam konteks jaringan komputer berarti menjaga kinerja dari jaringan komputer, aksesibilitas dan keamanan yang optimal sambil serta meminimkan pemborosan sumber daya atau penundaan yang tidak perlu. Aspek-aspek efisiensi yang dimasukkan jaringan komputer yaitu berupa satu, kecepatan transfer, penggunaan sumber daya, kemudian akses, penggunaan sumber daya, kemudian akses, dan pengelolaan lalu lintas. Kecepatan transfer yang dimaksud pada jaringan komputer harus memiliki kecepatan transfer data yang tinggi, yang minimal tidak lola, tidak delay. Ini berarti data dapat dikirim dan diterima dengan cepat, meminimalkan waktu tunggu dan memungkinkan akses yang cepat ke suatu informasi. Aspek selanjutnya penggunaan sumber daya. Yang dimaksud di sini yaitu mengacu pada penggunaan sumber daya seperti bandwidth jaringan, kapasitas penyimpanan, dan daya komputasi. Penggunaan sumber daya yang efisien memastikan bahwa jaringan dapat berfungsi tanpa hambatan atau penundaan yang signifikan. Aspek selanjutnya yaitu harus memiliki kemudahan akses. Jaringan yang bagus dan efisien harus memiliki kemudahan akses yang mana memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses sumber daya dan informasi yang mereka butuhkan. Ini mencakup akses jadwal ke file bersama, misalnya di satu file yang ingin dikerjakan secara berkelompok harus cepat atau bersama supaya tidak ada delay. Layanan berbagi dan aplikasi yang di-host di suatu jaringan. Aspek selanjutnya yaitu pengelolaan lalu lintas. Efisiensi jaringan melibatkan pengelolaan lalu lintas data dengan baik. Dengan pengelolaan lintas yang efisien memastikan bahwa data dikirim melalui rute yang optimal, mencegah kemacetan atau overloading pada jalur tertentu.
Kemudian ada juga beberapa tambahan efisiensi atau aspek tambahan pada suatu jaringan, efisiensi pada suatu jaringan. Efisiensi berikutnya yaitu memiliki skalabilitas. Jaringan efisien dirancang dengan baik untuk dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan, memungkinkan penambahan perangkat dan pengguna baru tanpa mengorbankan kinerja keseluruhan. Dari segi keamanan data juga harus memiliki keamanan ya. Satu jaringan yang efisien harus memiliki keamanan. Harus ada pemeliharaan dan pemantauan, maintenance istilahnya. Jaringan yang efisien memerlukan pemeliharaan rutin dan pemantauan kinerja. Ini termasuk identifikasi dan penanganan masalah dengan cepat untuk menjaga kinerja yang optimal. Dan memiliki redundansi dan toleransi kesalahan. Definisi jaringan yang dapat mencakup implementasi redundansi dan mekanisme toleransi kesalahan. Ini memungkinkan jaringan itu berfungsi bahkan jika ada gangguan atau kerusakan pada satu komponen tertentu. Pada jaringan komputer memiliki komponen-komponen penunjang, yang mana satu jaringan komputer berperan penting dalam menghubungkan perangkat yang menghubungkan, memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi. Jaringan ini dapat mencakup berbagai skala dari jaringan lokal kecil hingga jaringan luas yang menghubungkan wilayah geografis. Yang lebih luas. Berikut merupakan berbagai komponen penting dalam jaringan komputer, yang mana termasuk satu, ada namanya perangkat keras. Perangkat keras komponennya terdiri dari komputer, satu komponen komputer, seperti ada monitor, ada CPU, ada keyboard, ada mouse, kemudian ada switch, ada router, ada server, dan perangkat nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan dan memproses data. Komponen berikutnya yaitu perangkat CPU. Ini mencakup sistem operasi khusus gitu. Jadi, untuk data kita aplikasi khusus, protokol komunikasi, dan perangkat lunak pengolahan jaringan yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan mengoptimalkan kinerja suatu jaringan. Selanjutnya yaitu protokol. Protokol yang dimaksud adalah aturan dan pedoman yang mengatur bagaimana perangkat dalam satu jaringan berkomunikasi satu sama lain. Protokol ini mengatur, memformat data, memproses data, dan alur komunikasi. Komponen penting berikutnya yaitu ada yang namanya infrastruktur jaringan. Ini termasuk kabel, transitnya kabel, switch, router, dan perangkat lain yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan yang menggunakan WiFi. Kemudian komponen berikutnya yaitu keamanan. Harus memiliki keamanan yang mana sistem jaringan komputer juga harus melindungi data dan informasi dari ancaman dan akses yang tidak bisa. Kemudian ada juga manajemen jaringan. Ini mencakup perangkat lunak dan prosedur yang digunakan untuk mengolah, memantau, dan memelihara kinerja jaringan, serta mengidentifikasi dan menangani unsur komisi. Selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk-bentuk konfigurasi pada jaringan komputer. Jaringan komputer yang pertama yaitu jaringan lokal atau LAN gitu ya.
local area network. Selanjutnya ada jaringan WAN, wide area network WAN gitu. Kemudian selanjutnya ada jaringan pribadi atau PAN, personal area network. Konfigurasi yang pertama yaitu hmm, jaringan WAN ini mencakup area geografis yang terbatas seperti dalam satu gedung, satu area perkantoran, atau lingkungan kampus. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat lain secara lokal, memungkinkan penggunaan berbagai sumber daya informasi dengan secara cepat. Misi LAN geografisnya kecil, segedung satu area kantor, satu area minimarket, atau kampus juga bisa menggunakan SILAN. Jaringan LAN ini bisa digunakan secara luas, tapi dengan keterbatasan lingkungan. Hanya kantor, hanya sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Jaringan lokal memfasilitasi kolaborasi, berbagai informasi, dan akses bersama ke sumber daya yang ada di dalam area tertentu. Karakteristik jaringan pada jaringan LAN. Ya. Yang pertama ukurannya terbatas, tadi hanya dalam satu gedung, yang memiliki kecepatan yang tinggi. Karena kecil, relatif kecil, jadi tinggi kecepatannya. Biayanya rendah. Selanjutnya adalah biayanya rendah. Karena biasanya di area pribadi, jadi memerlukan biaya administrasi yang lebih biayanya lebih rendah. Kemudian topologinya memiliki topologi seperti topologi bintang, terus acquisition. Tergantung pada bagaimana komputer dan perangkat terhubung satu sama lain. Karakteristik berikutnya yaitu memiliki sumber daya bersama. Komputer jaringan lokal dapat berbagai sumber daya seperti printer, file, aplikasi, dan koneksi. Misalnya, satu printer bisa digunakan oleh 10 lebih dari 2 gitu ya, minimal 2, lebih 2 digunakan secara bersama-sama asal jaringan lokal terhubung antara satu komputer dan komputer lainnya. Kemudian memiliki keamanan. Keamanannya sering dilindungi oleh firewall. Bawaan. Koneksinya kabel. Jaringan lokal umumnya menggunakan kabel seperti kabel Ethernet, kabel LAN. Kalau gampangnya, aplikasinya mudah. Jaringan lokal lebih mudah karena ukurannya yang lebih kecil dibandingkan jaringan yang lebih luas. Konfigurasi jaringan komputer berikutnya yaitu jaringan luas Wide Area Network WAN.
Jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas seperti benua atau bahkan seluruh dunia. Jaringan ini menghubungkan jaringan lokal yang terpisah secara geografis melalui infrastruktur telekomunikasi dan teknologi jaringan khusus. Internet adalah salah satu contoh paling umum dalam jaringan luas, di mana jaringan internet itu menghubungkan jaringan lokal di seluruh dunia. Karena one yaitu cakupannya luas. Jaringan yang menghubungkan jarak yang jauh melewati batas geografis seperti negara atau benua. Kemudian, hari berikutnya kecepatannya bervariasi bergantung pada teknologi dan infrastruktur yang digunakan. Kemudian, biayanya lebih tinggi karena biaya pembangunan, biaya pemeliharaan, dan pengoperasian jaringan luas cenderung lebih tinggi dibandingkan jaringan lokal. Teknologi komunikasi. Wan menggunakan berbagai teknologi komunikasi seperti sambungan telepon, kabel surat optik, satelit, dan teknologi nirkabel. Karakteristik Wan berikutnya yaitu yang pertama jaringan topologinya khusus gitu ya. Yang khusus itu yang lebih kompleks daripada jaringan LAN yang hanya dalam bentuk lingkaran. Kalau di dalam warnet itu biasanya uh, topologinya bus berbentuk kayak kursi di dalam bus. Kalau si Wan ini lebih khusus seperti topologi pohon atau topologi pohon yang seperti bentuknya pohon gitu. Banyak cabang-cabang, banyak akar. Kemudian memiliki skalabilitas yang besar dan dapat mengakomodasi ribuan atau bahkan jutaan perangkat yang berhubung. Keamanannya, karakteristiknya lebih ke luas, lebih penting karena informasi harus dikirim oleh saluran yang lebih terbuka. Jadi yang kita harus ada pihak ketiga yang ngurus gitu ya, gimana. Jaringan WAN ini memiliki peran penting. Peran penting di sini karena dapat menghubungkan lokasi yang bisa secara geografis. Nah, memungkinkan juga kita seperti kuliah Zoom, kuliah online. Nah, ini pertukaran data yang efisien di tingkat global. Sebenarnya Zoom antar negara, WAN ini penting. Jaringan WAN ini penting untuk bisnis internasional. Lembaga pendidikan, terutama juga penyedia layanan internet dan organisasi yang memerlukan komunikasi jarak jauh. Si WAN ini penting banget dalam menghubungkan lokasi yang bisnis secara geografis. Dengan menghubungkan eh, orang tua yang dari beda pulau, menghubungkan dengan teknologi WAN melalui WhatsApp. Salah satu contoh. Selanjutnya yaitu jaringan pribadi atau personal layer network. Jaringan komputer yang sangat kecil dengan cakupan yang sangat terbatas, biasanya hanya mencakup area terbatas, biasanya hanya mencakup area sekitar individu atau perangkat-perangkat. Itu PAN adalah jenis jaringan yang dirancang untuk menghubungkan perangkat pribadi
dengan berbagai tujuan seperti berbagi data atau mengantar perangkat. Beberapa contoh penggunaan PAM termasuk menghubungkan earbuds nirkabel dengan smartphone, um, headset, headset WiFi gitu. Mouse WiFi. Kalau bisa juga mengirim file antar perangkat pribadi atau mengoper perangkat rumah pintar dalam suatu rumah. Karakteristik dari jaringan personal ini yaitu cakupannya sangat terbatas. Hanya sekitar individu atau dalam jarak yang sangat dekat. Maksimal ya 10 meter biasanya. Komunikasinya personal. Kan ini dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara perangkat pribadi seperti smartphone, tablet, laptop, headset nirkabel, dan perangkat wearable lainnya. Kalau sudah terkoneksi dengan satu perangkat, tidak bisa connect ke perangkat. Terus salah satu diputus dulu koneksinya, baru koneksi ke perangkat yang lain. Teknologinya nirkabel atau tanpa kabel, seperti GB, infrared, yang mana sering digunakan dalam jaringan pribadi karena koneksi kabel cenderung tidak gratis dan koneksi. Karakteristik berikutnya yaitu penggunaannya khusus hanya untuk tujuan-tujuan khusus seperti mengirim file, menghubungkan perangkat wearable dengan smartphone, atau mengontrol perangkat rumah khusus tertentu saja. Skalanya kecil, SIP-an ini melibatkan beberapa perangkat yang berarti skala jaringan yang sangat kecil dibandingkan dengan jaringan yang lebih besar seperti LAN ataupun si jaringan LAN ini merupakan jenis jaringan yang eh, berfokus pada kebutuhan perangkat pribadi gitu ya, gitu. Dengan komunikasi yang jaraknya yang sangat dekat, yang sangat dekat, 10 meter. Meskipun memiliki cakupan yang sangat terbatas, jaringan PAN ini memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan integrasi antara perangkat-perangkat yang kita gunakan sehari-hari. Kesimpulan dari kuliah jaringan komputer yaitu kita ambil kesimpulan bahwa hmm, jaringan komputer merupakan fondasi teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat komputer dan perangkat nirkabel dalam suatu jaringan. Bisa juga memungkinkan pertukaran data, berbagai sumber daya, dan komunikasi yang efisien. Yang mana jaringan komputer memiliki berbagai jenis dan ukuran termasuk jaringan lokal, hanya area terbatas, jaringan luas, WAN, mencakup area geografis yang lebih luas seperti benua, dan jaringan pribadi untuk penggunaan pribadi. Efisiensi merupakan faktor penting dalam mendesain suatu jaringan komputer. Mencakup kecepatan transfer data, penggunaan dan akses, pengelolaan lalu lintas, dan manipulasi kesalahan. Jaringan yang efisien memiliki kinerja yang optimal, aksesibilitas dan keamanan sambil menghindari pemborosan sumber daya.
Komponen kunci dalam suatu jaringan komputer meliputi perangkat keras seperti komputer, server, router, dan switch, serta perangkat lunak seperti sistem operasi, protokol komunikasi, dan perangkat lunak manajemen jaringan. Protokol komunikasi mengatur bagaimana perangkat berkomunikasi satu sama lain, sementara infrastruktur jaringan seperti kabel dan perangkat nirkabel memungkinkan koneksi fisik. Di mana keseluruhan sistem komputer memerankan peran kunci dalam menghubungkan dunia digital saat ini. Dari jaringan lokal yang memfasilitasi terjadi dalam satu gedung hingga jaringan luas yang menghubungkan benua-benua. Teknologi ini membuka pintu bagi komunikasi global, pertukaran informasi, dan kolaborasi yang lebih. Oke, ada pertanyaan? Materi jaringan komputer ini saya berikan, eh, misal kalian sudah lulus dari SMA gitu kan, tahu kita itu bekerja di bidang apa gitu. Ternyata ada yang hubungan dengan komputer. Ya, mungkin bisa sedikit atau banyak gitu ya membantu kita dalam proses bekerja. Minimalnya paham antara jaringan satu dengan jaringan lain. Oke, mungkin ada pertanyaan. Adakah yang ingin ditanyakan? Jaringan komputer. Kapan, Ustaz? Oke, Atas nama Siti Teguh Utami hadir, Ustaz. Tadi waktu di absen, ya, suaranya tidak terdengar. Terus setelah memakai headset baru terdengar. oke. Ada lagi yang belum Ustaz Afan Ahmed Mulalic juga hadir. Oh iya, sudah. Kalau Anas Fauzan, Hadir Ustadz. hadir juga. Seperti hadir semua. Itu 100%. Baik, kita kuliahnya sampai jam berapa ya? Jam 10. 10.20 Ustaz. Adakah yang ingin ditanyakan terkait materi atau materi sebelumnya mungkin? Materi dari materi. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja kuliah hari ini dengan doa kepada Tuhan. Subhanallah, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz.